Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam ini sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan penutup dari Imam Al-Ghazali. Dari sekian banyak beliau mengutip cerita Imam Hatim Al-Assami, baik pada saat Imam Hatim ini berguru kepada syekhnya, kepada gurunya Imam Abdurrahman Al-Balaghi selama 30 tahun, di mana ia hanya mempelajari 8 hal. Tetapi ke-8 hal itulah yang dicari oleh ulama akhirah. Jadi siapa saja yang mencari kebahagiaan akhirat, pasti ia mencari ke-8 hal tersebut. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali mengutipkan kepada kita cerita Imam Hatim saat ia melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Setiap kali beliau singgah di suatu kota dan beliau mendapati ulama di kota tersebut berperilaku tidak seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah,
maka pasti beliau mengoreksi, menasehati ulama-ulama tersebut, sebagaimana beliau menasehati di kota Baghdad Imam Muhammad ibnu Muqatil yang ia lihat sudah hidup bermewah-mewahan, berhidup hedon, tidak lagi hidup sederhana sebagai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti Bapak Ibu ulama itu tidak bisa menikmati dunia, boleh, tetapi sepatutnya. Kalau punya kendaraan boleh, ulama itu manusiawi, punya kendaraan, punya motor, bahkan di zaman kita punya mobil. Tapi ya mobil sepatutnya, tidak usahlah mobil bermewah-mewahan, karena ulama ini selain harus mengajarkan ilmu agama kepada umat, dia juga punya kewajiban memberikan teladan yang baik. Bagaimana dulu Rasulullah mencontohkan keteladanan. Rasulullah kalau mau hidup mewah gampang sekali Bapak Ibu. Beliau mengumpulkan fasilitas agar beliau bisa hidup mewah, gampang sekali. Rasulullah tinggal hubungi menantunya Utsman bin Affan, bisa hidup mewah. Rumah Rasulullah bisa seperti istana, tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Itulah makna kesederhanaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tanggung jawab memberikan teladan itu kepada umat setelah Rasulullah wafat ada pada sosok para ulama. Itulah yang membuat Imam Hatim memberanikan diri meskipun penuh resiko. Salah satu resikonya dibenci umat, apalagi kalau ulama itu Bapak Ibu banyak pengikutnya. Begitu juga pada saat beliau singgah di kota Rai, beliau menemui Imam Tonafis yang hidupnya juga sudah bermewah-mewahan, beliau koreksi. Begitu juga saat tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan semua bacaan dari kisah-kisah tersebut. Wa tahqiqu fihi. Nah, kemudian di sini Imam Al-Ghazali memberikan catatan penting kepada kita, ya. Apa catatan penting dari sekian banyak, hampir 10 halaman lebih Bapak Ibu, cerita Imam Hatim dinukilkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Setelah beliau merasa cukup dengan mengutip kisah-kisahnya Imam Hatim yang menunjukkan bagaimana orang yang mencari kebahagiaan akhirat itu berperilaku seharusnya, kemudian Imam Hatim memberikan catatan, anna tazayyuna bil mubahi laisa biharamin. Jadi mempercantik diri dengan hal-hal yang mubah, melengkapi diri dengan kepemilikan harta benda, laisa biharamin, bukanlah suatu hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama at-tazayyun, melengkapi diri, melebihkan diri, bukan sesuatu dengan yang diharamkan sama Allah. Berdagang punya keuntungan besar, kemudian dari keuntungan itu menjadi harta pribadi, kepemilikan, properti, emas dan seterusnya, itu termasuk perkara mubah. Boleh Bapak Ibu di dalam syariat, laisa biharamin, bukanlah suatu perkara yang haram. Tetapi Imam Al-Ghazali juga memberikan catatan kritis, walakinnal khawta fihi yujabu al-unsa bihi hatta yashukka tarkahu. Tetapi terlalu larut dalam mengejar hal-hal yang mubah itu Bapak Ibu, kepemilikan kita kepada dunia, yujabu al-unsa bihi, sehingga membuat kita nyaman, merasa asyik, gadah goro, wawo, bahasa Acehnya ya. Yujabu al-unsa bihi hatta yashukka tarkahu, sehingga susah sekali kemudian manusia meninggalkan hal tersebut.
Sudah larut Bapak Ibu, larut terus. Dan itu nggak ada kata akhir. Kita mencari harta itu nggak akan pernah menemui kata puas. Sehingga terus kita menuruti hawa nafsu itu, padahal hawa nafsu itu tidak pernah mengenal kata akhir di dalam pencariannya. Itulah sebab kalau kita baca di dalam kitab Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi, atau Imam, bukan kitab Ahkam Sultaniyah ya, tetapi kitab Syajaratul Ma'arif ya, karangan Imam Izzuddin bin Abdissalam. Di dalam kitab itu beliau membagi seseorang harus menahan diri dari 3 hal. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan sama Allah, hukumnya wajib. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita makan riba, hukumnya wajib meninggalkan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita makan harta anak yatim, hukumnya wajib meninggalkan makan harta anak yatim dengan cara yang tidak hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ngambil harta orang lain kecuali antijaratin antarotin minkum, kecuali melalui jalur perdagangan yang saling meridhoi. Kalau kita nipu orang, mengurangi timbangan, atau melakukan transaksi-transaksi manipulatif, itu termasuk larangan Allah memakan harta orang lain secara batil, ya, dilarang sama Allah. Maka Bapak Ibu, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, meninggalkan hal-hal yang diharamkan sama Allah hukumnya wajib, tidak ada pilihan, no option di situ. Tetapi ada tingkatan berikutnya, lebih tinggi daripada itu. Apa? Bukan semata-mata meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tetapi juga lebih jauh meninggalkan perkara-perkara syubhat. Maka ada hadis dari Rasulullah yang menjelaskan kepada kita, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamahunna katsirun minan nas. Kata baginda Rasul, yang namanya halal itu jelas. Nah, jadi Bapak Ibu, yang membuat halal itu tidak jelas itu ya manusia. Sebenarnya yang halal itu kata Rasulullah sudah jelas. Begitu juga sebaliknya, wa innal harama bayyin, yang haram pun sebenarnya sudah terang benderang, sudah jelas. Yang membuat yang haram itu enggak jelas siapa, Pak? Kita ini manusia ini. Sudah jelas itu sogokan, rishwah, haram hukumnya, jelas hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ar-rashi wal murtashi finnar, penyuap dan penerima suap kelak tempatnya di api neraka. Tetapi yang membuat itu remang-remang, abu-abu siapa? Manusia, Pak, berdasarkan hawa nafsunya. Coaju panjang loh. Urun lain nabi coaju. Anak conya dimantu 3. Coaju dibenarkan, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang itu disampaikan oleh orang yang kita hormati di atas mimbar-mimbar agama, Pak. Saat khutbah Jumat misalnya, dalam majelis taklim, majelis pengajian, nauzubillah misalnya. Padahal yang haram itu sudah jelas, yang halal pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas. Dan baru kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mushtabihat. Baru di antara yang halal dan haram itu namanya perkara-perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tapi sayangnya kata baginda Rasul, yang syubhat itu sering tidak dihiraukan oleh umat manusia. Nah, di zaman kita sekarang, Pak, boro-boro syubhat.
haram aja masih banyak yang nggak dihiraukan. Kalau orang Jakarta itu ngomong, Pak Ustadz, cari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, orang Jakarta ngomongnya seperti itu. Maka bagi saya Pak, kita umat akhir zaman ini bisa meninggalkan atau menjaga diri dari perkara-perkara haram itu suatu prestasi. Walaupun belum sanggup menjaga diri dari perkara-perkara syubhat. Dari dulu kata Rasulullah, syubhat ini repot, berat. La ya'lamahunna katsirun minan nas. Banyak orang tak risaulah dengan perkara syubhat. Tetapi kata Rasulullah di dalam hadis itu, famanit takas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang takut bertakwa kepada Allah terhadap perkara syubhat, dia telah menegakkan kemurnian agama dan kehormatan pada dirinya. Mulia Pak, orang yang jaga diri dari syubhat itu mulia, terhormat, baik agamanya maupun juga dirinya, pribadinya itu pribadi yang mulia. Kalau tidak mulia di sisi manusia, setidaknya mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat contohnya, kayaknya sulit dapat contoh syubhat itu di zaman kita sekarang. Tetapi bisa kita ambil contoh misalnya dari apa yang pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kenapa nggak contohnya sekarang aja Pak Ustadz? Susah lah carinya. Susah cari orang yang takut dengan syubhat itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat, pernah beliau kembali ke rumahnya di siang hari dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, lihat di meja makan, tersaji satu mangkok susu. Lupa tanya sama istri, karena lapar dan haus, susu itu langsung diminum. Ya, setelah kenyang, setelah tidak lagi haus, baru beliau ingat, ini susu dari mana ya? Sebenarnya kan halal aja itu Pak ya, nah, halal aja, nggak usah dicari tahu pun boleh lah. Nah, karena kata Rasulullah dalam hadis lain, waharramaan wasakataan asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabahasu anha. Dalam agama ini Pak, kadang-kadang perlu kita nggak usah cari tahu supaya itu tetap jadi halal. Nanti kalau sudah dicari tahu, sudah tahu Pak, nggak lagi halal jadi haram. Jadi seperti itu. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq karena ingin menjaga setiap asupan makan dan minum yang masuk ke dalam perut beliau itu harus jelas kehalalannya. Maka beliau tanya kepada istri beliau, ini tadi saya temukan ada semangkok susu dari mana? Oh iya, tadi ada tamu datang ke rumah kita. Siapa namanya? Tanya Abu Bakar. Enggak tahu. Nah, istrinya Abu Bakar kurang kenal tamu itu. Karena tamunya tidak dikenal, majhulun anhu, orang majhul, orang yang tidak dikenali. Kalau berita sekarang sebut saja namanya mawar, tidak diketahui namanya. Akhirnya Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq memuntahkan semua susu yang sudah masuk ke dalam rongga mulut dan rongga perutnya. Ya, cerita seperti ini kan nggak ada ya di zaman kita sekarang. Ya, maka langka Pak. Nah, kata Imam Izzuddin bin Abdi Salam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, orang yang takut dengan perkara syubhat namanya wara. Ya, jadi kalau kita jaga diri dari perkara haram namanya wajib Pak. Tapi takut menjaga diri dari perkara syubhat namanya wara. Ya, syubhat ya. Satu lagi yang terakhir zuhud. Kata Imam Izzuddin bin Abdi Salam, zuhud itu bahkan bukan hanya sekedar menjaga diri dari perkara haram dan syubhat, tapi juga dia menahan diri, membatasi diri dari hal-hal yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zuhud. Bapak Ibu punya uang banyak, bisa bangun istana, tapi tidak bangun.
kita bangun rumah sederhana, selebihnya uangnya dipakai untuk bantu orang lain. Itu zuhud. Punya uang banyak di rekening, bisa beli mobil mewah sampai 10, 20. Tapi buat apa itu semua? Satu mobil saja nggak habis dipakai, ya kan? Akhirnya kita belinya satu mobil saja yang standar dipakai oleh orang kebanyakan. Padahal kita mampu beli mobil itu. Itu namanya zuhud. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sering sekali kita sampaikan beda zuhud dengan miskin, dengan fakir. Kalau fakir ataupun miskin pingin sesuatu tetapi tidak sanggup membelinya, pingin rumah tapi tidak sanggup, itu miskin, namanya fakir. Maka oleh sebab itu zuhud syaratnya apa Bapak Ibu? Harus selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, maka orang itu pasti sanggup berzuhud dengan apa yang digemari oleh orang banyak di dunia ini. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya, ada sahabat satu hari datang bertanya kepada Rasulullah, nama beliau Abdul Abbas, Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Datang menjumpai Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya satu amalan yang jika saya melakukan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sayang sama saya, juga seluruh umat manusia. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apa jawaban Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka kamu dicintai sama Allah. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang banyak diperebutkan orang. Yuhibbukan nas, maka orang lain pun akan mencintai kamu. Nah, maka Bapak Ibu, saya kemarin kasih contoh gini. Saya baca satu berita di Kabupaten Malang atau di Kota Malang, ya, di Jawa Timur sana, ada kades, kepala desa Bapak Ibu. Ya, dia didemo sama masyarakatnya. Didemo bukan karena nggak beres jadi kades, tetapi beliau didemo karena tidak mau menjadi kades untuk periode kedua. Jadi masyarakatnya demo Pak, minta nuntut beliau naik untuk periode kedua jadi Pak Geci, jadi kepala desa. Dia sudah merasa cukup satu kali. Ya, seluruh kampung itu demo dia agar dia mau lagi jadi kepala desa. Alasannya kenapa? Selama dia memimpin, selama dia menjadi kepala desa, masyarakat merasakan betul manfaat dari kebijakannya, dari keputusan-keputusannya, dana desanya tepat sasaran, tidak ada korupsi, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, semuanya pada tempatnya masing-masing. Tapi Pak Geci ini, kades ini merasa cukup 5 tahun saja, setelah itu dia cukup mempersilahkan orang lain. Di demo dia Pak sama masyarakatnya. Kenapa? Karena orangnya nggak ngerebut jabatan. Dan dia sudah baik bahkan sebelum jadi kades. Sudah senang bagi-bagi makan, sudah senang bantu orang yang susah. Itu bukan hanya keperluan dia pada saat mau jadi kades. Bahkan sebelum jadi kades pun dia sudah seperti itu. Maka ketika sudah jadi kades, tabiat lamanya kebawa sampai dia jadi kepala desa, senang bantu orang. Maka 5 tahun Pak dirasa belum cukup sama masyarakat. Sehingga masyarakat demo beliau untuk mau naik satu periode lagi jadi kades. Setelah didemo Bapak Ibu, nah, akhirnya beliau mau dipasangkanlah dengan si Gambakung. Karena kan nggak boleh ya, dalam aturan undang-undang desa itu nggak boleh calon tunggal ya, minimal 2. Nah, dipasangkanlah sama si Gambakung Pak.
si Gambakung ini dapat 1 suara. Kayaknya yang pilih Pak Kades itu. Sedangkan si Gambakung itu milih Pak Kades. Jadi seperti itu, Pak. Kira-kira, Pak, kalau di Banda Aceh ada orang seperti itu, perlu nggak ke dia kampanye? Jalan ke sana kemari, perlu nggak, Pak? 90 kampung di Banda Aceh semuanya demo, minta dia naik jadi wali kota, kan? 9 kecamatan, berapa kecamatan Banda Aceh? Sikurun. 9 ya, 9 kecamatan semuanya demo. Ya kalau seperti itu, Pak, enggak butuh modal jadi wali kota. Enggak perlu berebut. Nah, itu zuhud. Nah, sekarang calon wali kota kita kampanye enggak? Semuanya kampanye ya. Berarti belum zuhud, Pak. Belum zuhud. Masih merepah. Nah, maka coba Bapak Ibu lihat, orang yang ngerebut terhadap apa yang diperebutkan oleh banyak orang, Pak, pasti nggak disenangi oleh manusia. Dulu baik, nggak terbongkar aibnya. Ketika dia ngerebut jabatan itu, tiba-tiba semua aib masa lalunya terbongkar semua, Pak, di media massa, kan gitu. Betul nggak kata Rasulullah? Kalau mau disenangi, kalau mau dicintai Allah, zuhud di dunia. Kalau kamu mau dicintai oleh seluruh umat manusia, juga zuhud terhadap apa yang diperebutkan oleh banyak orang. Nah, apa yang senang diperebutkan oleh banyak orang, Pak? Jabatan. Zuhud di situ. Insya Allah tidak ada yang benci kita. Oh, kita orang baik, tapi tiba-tiba kita ngerebut di situ. Terbongkar semua aib kita, Pak. Nah, itu dia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Al-Ghazali mewanti-wanti ini, ya, menahan diri dari yang diharamkan sama Allah namanya wajib, menahan diri dari hal yang disyubhatkan oleh Allah namanya wara, menahan diri dari perkara-perkara mubah namanya zuhud. Ya, jadi an-natazayyun bil mubah laisa biharamin. Sepakat semua para ulama, Pak. Kalau kita melengkapi diri, menghiasi diri dengan perkara-perkara mubah, bukanlah suatu yang haram. Tetapi ilake, Pak. Sekali kita turunkan itu, lakinnal khawda fihi yujabu al-unsa bihi hatta yashukka tarkahu. Terlalu larut kita ngejar dunia itu. Akhirnya kita larut, Pak. Sehingga menikmatilah posisi itu. Susah kita berpisah dari dunia yang sudah kita kejar selama ini. Maka kata ahli psikolog, orang yang sudah lama punya jabatan, tiba-tiba tidak ada jabatan, pasti mengalami post power syndrome. Ya, dulu buka pintu mobil aja ada yang buka, Pak. Buka pintu kantor ada yang buka, tiba-tiba tidak ada semua fasilitas itu. Alami itu. Kenapa? Sudah nikmat, sudah nyaman dengan itu. Maka diminta kita untuk nahan diri, untuk tidak terlalu menikmati kenikmatan tersebut. Wa istidamatu zinati la tumkinu illa bimubasyarati asbabin fil ghalib yulzamu min mura'atiha irtikabul ma'asi. Wa istidamatu zinah, memperlengkapi diri dengan perhiasan, dengan kelengkapan dunia. La tumkin, tidak mungkin bisa kita lakukan itu illa bimubasyarati asbabin fil ghalib, kecuali kita ikut dalam mengusahakan sebab-sebabnya itu. Ya, tadi Pak, menghabiskan waktu semuanya untuk cari dunia, gak ada lagi bahagian untuk akhirat, itu yang dijaga-jaga oleh para ulama agar umat Islam itu tidak punya sikap hidup seperti itu. Harus menjaga keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Yulzamu min mura'atiha irtikabul ma'asi, sehingga kalau itu terus dituruti, Pak, lama-lama akan mendorong orang tersebut untuk melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat apa saja yang pasti akan dilakukan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya untuk melengkapi diri dengan berbagai kemewahan. Minal mudahanah. Nah, mudahanah itu merendahkan diri, merendahkan harga diri. Apapun yang dikatakan orang, Pak, benar, asal kita tetap dapat jabatan.
Apapun yang dikatakan orang benar, asal kita tetap dapat proyek. Maka ada sindiran ya. Kalau dulu pejuang-pejuang dulu Pak, saat melawan penjajah, semboyan mereka maju tak gentar, membela yang benar. Kalau kita di zaman sekarang Pak, maju tak gentar, membela yang bayar. Makin tinggi bayarannya, makin tak gentar Pak. Habis-habisan itu dibelanya orang tersebut. Itu namanya mudahanah, merendahkan harga diri. Sehingga orang seperti ini nggak punya lagi harga diri. Apapun dibelanya, asal Tuhan yang dia sembah itu kelihatan tidak ada salah. Itu kan terjadi di akhir zaman seperti sekarang. Wa mura'atil khalqi wa mura'atihim. Menjaga kepentingan makhluk. Bukan lagi kepentingan Allah, tidak pandang mulu benar apa salah, yang penting kepentingan tuannya itu bisa tetap dijaga. Wa mura'atihim, dan semua amalnya hanya untuk mencari, menampakkan ridho daripada makhluk ini, bukan lagi Allah. Sholat agar kelihatan soleh, lama-lama di hadapan bosnya, di belakang bosnya enggak sholat, itu jadi hina orang seperti ini. Wa umurin akhar wahya mahdurah, dan hal-hal perkara yang lain yang semuanya termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal hazmu ijtinabu dzalik. Ya. Sedangkan Bapak Ibu menahan diri, kalau kita mau menahan diri kita supaya tidak melakukan itu, berarti secara tidak langsung kita akan menjauh dari sebab-sebab itu. Nah, kita mau nahan diri Pak, berarti tidak boleh terlalu dekat, harus jaga jarak. Terlalu dekat bermasalah, terlalu jauh di zaman kita juga bermasalah. Jadi harus seperti apa? Jaga jarak. Tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Di anna man khada fid dunya la yusallamu minha albatatan. Barang siapa yang tercebur dirinya dalam kemewahan kehidupan dunia, dipastikan dia tidak akan pernah selamat secara utuh dari tipu daya dunia itu. Ada firman Allah Pak, menasihati kita di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itulah yang hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah mudah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, sehingga kalian menjadi orang yang tertipu kelak di akhirat. Kan gitu Pak, kata Allah di dalam Al-Qur'annya. Maka ada kitab Imam Sya'rani judulnya Tanbihul Muhtari, peringatan kepada orang-orang agar jangan mudah tertipu dengan kehidupan dunia. Barang siapa Pak utuh, sholat enggak, kejar dunia terus, sholat enggak, zakat enggak, sedekah enggak pernah, berbakti kepada orang tua juga enggak, puasa enggak, haji enggak pernah, umrah enggak pernah, udah itu khada fid dunya. Orang itu tercebur larut dalam kepentingan dunia. La yusallimu minha albatatan. Orang yang sudah masuk ke dalam kehidupan dunia secara utuh, dia enggak akan pernah bisa selamat lagi dari dunia itu. Walau kanati salamatu mabdzulatan ma'al khudi fiha, lakana sallallahu alaihi wasallam la yubalighu fi tarki dunya. Seandainya saat kita mendedikasikan hidup kita mengejar dunia itu kita akan selamat, tidak mungkin Rasulullah menjaga jarak dari kehidupan dunia. Padahal Nabi kita Pak jaga jarak itu kan dari dunia. Nah, saya ingat satu kisah Pak, orang Quraisy ini sudah putus asa untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah, karena bagi mereka dakwahnya Nabi Muhammad ini sudah jadi ancaman serius bagi keberadaan, bagi jabatan orang-orang Quraisy. Maka berbagai cara mereka tempuh untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah. Termasuk yang terakhir Bapak Ibu, datang mereka nawarin, Muhammad, kalau kamu mau jabatan apapun kami kasih, yang penting kau hentikan dakwah. Muhammad, kalau kamu mau perempuan paling cantik sebanyak apapun akan kami cari, kami kasih untukmu, asalkan kamu mau meninggalkan dakwah. Muhammad, kalau yang kau cari itu harta benda,
apapun yang kau minta akan kami cari, kami kumpulkan, semuanya kami kasih buat dirimu. Asal satu, hentikan dakwah ini. Bapak Ibu, coba renung-renung. Kalau cara pikirnya Rasulullah seperti cara pikirnya kita. Di zaman kita kan ada pemikiran seolah-olah yang penting jadi dulu. Nanti setelah jadi kita ubah. Ada kan gitu Pak ya. Nah, yang penting jadi dulu wali kota. Nggak apa-apa nyogok-nyogok. Nanti kalau sudah jadi kita ubah. Kalau seandainya cara pikir seperti itu direstui oleh Rasulullah, pasti Bapak Ibu pada hari itu Rasulullah sudah menerima tawarannya orang Quraisy. Iya kan? Pasti Pak sudah terima itu tawaran. Oke, bagus juga ini tawaran. Ya, Rasulullah ambil tawaran itu jadi pejabat, beliau jadi pemimpin Quraisy, punya banyak istri, punya banyak harta. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Beliau nggak akan selamat. Kan diatur sama yang memberi. Iya, jabatan dapat, tapi kekuasaan belum tentu. Nah, di zaman sekarang itu namanya oligarki, Pak. Rasulullah tahu, ini ngejebak ini semua. Jadi seolah-olah dia beri iya jabatan, kekuasaan enggak. Kekuasaan yang sejati di mana? Di tangan orang yang memberi jabatan kepada Rasulullah. Di tangan orang yang memberi kekayaan kepada Rasulullah. Hakikatnya Rasulullah tidak punya kekuasaan apapun. Maka ditolak sama Rasulullah, Pak. Nah, ini ya, jadi hati-hati orang yang cara berpikirnya, yang penting taco ileh, Pak Ustaz. Nah, nanti setelah kita ambil, duduk kita ubah. Ternyata dia yang berubah, Pak. Bukan dia yang mengubah, dia yang berubah. Kan itu yang terjadi selama ini. Argumentasi yang dipakai sama pemimpin-pemimpin kita selama ini itu semua kan. Tapi ternyata dia nggak merubah apa-apa. Justru sebaliknya dia yang ikut berubah. Dan seandainya Pak, pola ini direstui oleh Rasulullah, pasti hari itu Nabi Muhammad sudah ngambil tawarannya Abu Lahab, Abu Jahal itu. Tapi ditolak, bahkan dengan tegas kata Rasulullah, lau wada'u syamsa lau wada'u syamsa fi yamini, seandainya matahari diletakkan di tangan kanan saya, wal qamara fi shimali, dan bulan ditaruh di tangan kiri saya, ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yadhharullahu fihi au ahlika fihi. Sampai Allah Subhanahu wa taala, sama sekali saya tidak akan tinggalkan dakwah ini sampai Allah membantu saya menyebarkan agama ini atau saya mati dalam perjalanan dakwah. Itu komitmen luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad sadar betul kalau beliau nggak jaga diri, tercebur beliau, ikut arus akhirnya, kan nggak bisa melakukan perubahan yang ingin dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kita di zaman sekarang, Pak, zaman akhir, ya lakukan semampu kita juga, ya. Jangan nanti ditawarin ini itu, Bapak Ibu bilang, misalnya ditawarin jadi kepala dinas sama Pak Wali Kota baru nanti misalnya, atau Ibu Wali Kota baru. Nah, Bapak ngomong, Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, harus sebut dua-dua Pak, nanti kalau nyebut salah satu bahaya. Seandainya saja Bapak Ibu taruh matahari di tangan kanan saya, atau bulan di tangan kiri, sama sekali saya tidak mau terima jabatan. Jangan enggak. Zaman kita sekarang ya, jangan juga, ambil juga, lakukan perubahan sesanggup kita, ya. Pakai ayat yang lain lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sesanggup kita saja. Nah, kalau tidak sanggup ya mundur. Kalau sanggup kerjakan sesanggup kita walaupun orang lain tidak senang, ya kan gitu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, hatta nazal kamisa al-mutarraz bil alam. Ini sudah kita bahas ya masalah ini. Rasulullah pernah mencopot baju beliau Pak yang banyak motifnya, motif al-mutarraz itu motif bil alam dengan gambar-gambar makhluk. Bukannya nggak boleh ya, tetapi Rasulullah kadang-kadang itu kan menunjukkan semacam kemewahan di zaman itu. Ya, jadi baju yang banyak motifnya, banyak pernak-pernik, apa bahasa sekarang itu, banyak maneknya itu ya.
banyak paut, pakai emas paut lagi itu. Rasulullah pernah dapat hadiah itu dari Abu Jahmin. Abu Jahmin itu Pak pengusaha baju, pedagang baju paling sukses di kota Madinah pada saat itu. Nah, hadis ini pernah kita baca sebenarnya Bapak Ibu di pengajian Masjid Oman. Kisah lengkapnya itu diceritakan di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat suatu hari. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam sholla fi khamisatin laha a'lamun. Nah, Rasulullah pernah sholat dengan baju yang banyak motifnya, banyak pernak-perniknya. Ya. Fanadara ila a'lamiha nadratan, sehingga pada saat beliau sholat mata beliau itu hilang fokus, sering melihat pernak-pernik yang ada di bajunya beliau. Falamman sarafa, pada saat beliau selesai sholat, beliau berkata, izhabu, pergilah bawa baju ini bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Nah, tolong bawa baju ini kembalikan kepada Abu Jahmin karena yang menghadiahkannya adalah Abu Jahmin. Waktu ini biinjibaniyatin Abi Jahmin. Bawa aja baju yang lain, baju yang sederhana, yang polos, tanpa ada motif. Bukannya nggak boleh Pak, tapi Rasulullah nggak mau nampak mewah. Itu dia ya. Bukannya nggak boleh, boleh sekali pakai baju yang ada motif. Nanti jangan pula Bapak Ibu yang punya baju batik ganti semua bajunya polos, jangan, nggak mesti. Ya, tetapi Rasulullah melakukan itu supaya tidak nampak bermewah-mewahan, ingin tampil sederhana. Wa naza'a khatimad dzahabi fi asna'il khutbah. Rasulullah pernah copot cincin emasnya dulu sebelum turunnya larangan menggunakan cincin emas bagi laki-laki. Nah, dulu Bapak Ibu belum ada larangan itu, belakangan ada larangan. Sebelum ada larangan itu, Rasulullah khawatir Pak, itu dianggap sebagai hal mewah. Maka setiap kali beliau naik mimbar Jumat, agar tangannya itu tidak dilihat ada aksesoris yang mewah, Rasulullah copot cincin emasnya, nggak dipakai. Setelah turun khutbah, dipakai kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disebut ya, wa naza'a khatimad dzahabi fi asna'il khutbah. Rasulullah pernah mencopot cincin emasnya sebelum itu dilarang kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah juga pernah dijamu Bapak Ibu makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas. Jadi suatu hari Nabi Muhammad diundang makan sama seorang sahabat. Sahabat itu belum paham kalau Rasulullah melarang makan dan minum dari wadah, dari piring atau dari gelas yang terbuat dari emas. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis, la ta'kul wa la tashrab min aniyatil zahabi awil fiddah. Jangan pernah kalian makan dan minum dari wadah atau piring atau gelas yang terbuat dari emas ataupun perak. Kenapa? Terlalu mewah, Pak. Umat Islam nggak cocok seperti itu. Nah, larangannya bukan apa-apa, karena tadi terlalu mewah yang gitu-gituan. Tapi ada seorang sahabat yang belum sampai kepada dia sabdanya Rasulullah ini. Dan dia kepingin betul memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu tamu istimewa Pak. Jadi para sahabat itu kalau datang Rasulullah, kalau perlu lantai keramik lantai rumahnya itu dibongkar, dipasang baru lah, gitulah kira-kira. Agar pertama sekali dipijak dengan kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu pinginnya mereka memuliakan Nabi. Nah, tapi dia lupa ada larangan itu sama Rasulullah. Akhirnya Pak, makannya itu, minumnya Rasulullah di piring yang terbuat dari emas. Di piring atau di gelas yang terbuat dari emas. Para sahabat waktu itu udah nggak mau makan. Nah, ini hebatnya Rasulullah, bijaksana beliau. Beliau nggak membuang makanan itu, nggak. Itu kan menciptakan mungkar yang baru ya. Makan dari piring yang terbuat dari emas, mungkar. Membuang makanan, mubazir, mungkar juga Pak. Itu menciptakan dua kemungkaran. Nah, apa cara Rasulullah untuk menghormati tuan rumah yang ingin memuliakan beliau? Beliau minta satu piring lagi. Tolong bawa piring yang lain yang enggak terbuat dari emas dan perak. Nah, didatangkanlah oleh tuan rumahnya. Nah, kemudian nasinya dipindahkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau rotinya dipindahkan sama Nabi ke piring yang tidak terbuat dari emas atau perak. Baru Rasulullah
makan makanan tersebut dari piring yang sederhana. Jadi Rasulullah tidak mau menikmati Pak penghormatan berlebihan dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kadang-kadang kita agak heran kalau baca hadis seperti itu, kalau ada sebahagian ulama kok kayaknya menikmati penghormatan berlebihan itu. Ya, kalau datang harus berdiri semua, ya itu enggak harus sebenarnya seperti itu. Rasulullah bahkan tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu. Ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali agar kembali menjadi keteladanan bagi umat Islam, meniru hidupnya Rasulullah. Ila ghairi dzalika mimma sayati bayanuh. Masih banyak contoh-contoh yang lain, insya Allah akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan juga akan kita baca pada pertemuan yang akan datang ya. Masih banyak ini contoh-contoh yang lain yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita bentuk hidup sederhana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Bapak Ibu apa yang telah kita sampaikan pada pengajian malam ini bermanfaat ya kepada kita semua. Yang paling penting bisa kita amalkan. Ya, cobalah hidup sederhana. Ngajari anak juga seperti itu, hidup sederhana. Jangan usah mewah-mewah. Yang penting mewah-mewah itu Pak apa? Pendidikan. Itu harus mewah itu pendidikan. Kalau perlu ngabisin duit agar bisa pergi kuliah ke luar negeri misalnya, kampus terbaik, nggak apa-apa, buang aja duit di situ. Nggak apa-apa itu mewah-mewah dalam pendidikan, karena memang disuruh sama Rasulullah bermewah-mewahan dalam pendidikan. Ya, pendidikan harus mewah Pak, harus mubazir kita dalam pendidikan itu ya, harus mau buang duit. Investasi paling bagus itu yang ke atas ya, bukan yang ke bawah, yang ke atas. Tidak akan rugi Bapak Ibu investasi dalam pendidikan, memang disuruh. Ya, apalagi misalnya jangan nahan makan, nah, makan sepuas-puasnya. Tadi subuh saya bercerita orang Cina itu Pak, nah, mereka kan hematnya seperti pelit orang Cina itu, sehingga dalam Konfusianisme disebut susah membedakan antara hemat dengan pelitnya orang Cina itu. Entah hemat entah pelit, kayaknya sama itu. Tapi orang Cina itu Pak boros dalam dua hal. Pertama makan, nah, mereka nggak nahan-nahan makan. Karena kalau nahan makan nggak produktif kerja. Yang kedua istirahat cukup. Mereka istirahat cukup, makan cukup, sehingga belajarnya rajin, bekerjanya produktif. Kalau kita Pak makan alhamdulillah kenyang, istirahat lanjut terus, kedai kopi tiap hari. Itu kalau kita ya. Semoga ini menjadi keteladanan ya, nilai hidup yang harus kita pegang teguh Bapak Ibu dimanapun, bisa hidup dalam keadaan sederhana itu lebih baik ya, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.